Walir rusuli syafa'atun ghairu mahsuratin a'zamuha asy-syafa'atul lati raddaha rusul. Bahwa para rusul, para utusan-utusannya Allah itu besok di yaumul qiyamah diberi hak oleh Allah, diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada para kaum-kaumnya, pada umatnya. Sehingga para rasul, para utusan-utusan Allah itu memiliki beberapa jenis-jenis syafaat, jenis-jenis pertolongan yang jumlahnya sangat banyak. A'zamuha asy-syafa'atul lati raddaha rusul wa hiya asy-syafa'atu liinqadhil khalqi min khaufin syadidin wa min faza'in wa luqibat hadhihi syafa'atu bil uzma. Bahwa syafaat atau pertolongan dari para rasul, para utusan-utusannya Allah yang paling besar, yang paling agung besok di yaumul qiyamah ialah syafaatnya para rasul yang ditujukan kepada para kaum, para umat, yang mana syafaat tersebut syafaat untuk menyelamatkan makhluk-makhluk, menyelamatkan manusia min khaufin syadidin, dari rasa takut, dari rasa takut yang sangat dahsyat, dari ketakutan yang sangat dahsyat besok di yaumul qiyamah. Wa min faza'in, dan dari rasa terkejut besok di yaumul qiyamah. Karena besok ketika yaumul ba'ats, hari di mana manusia nanti akan dibangkitkan kembali setelah mereka dimatikan dan dibangkitkan kembali, kemudian disatukan di suatu padang atau di suatu tempat yang sangat luas yang dinamakan padang mahsyar. Itu keadaan mereka, keadaan manusia pada saat itu besok semua dalam rasa yang ketakutan, rasa khawatir yang sangat dahsyat, dan rasa terkejut yang sangat dahsyat. Karena manusia setelah dimatikan kemudian dibangunkan itu nanti akan terkejut melihat keadaannya terkumpul di padang mahsyar, dan masing-masing manusia besok akan menghadapi yaumul jaza atau yaumul hisab, yang mana masing-masing daripada manusia nanti akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya masing-masing. Sehingga manusia pada saat itu niku memiliki rasa takut yang sangat dahsyat, rasa khawatir, rasa ketakutan untuk menghadapi yaumul hisab, hari di mana semua amal perbuatan manusia itu nanti akan dihisab dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Di saat itulah manusia mengalami rasa takut, rasa khawatir yang sangat dahsyat. Di saat itu pula akan ada syafaat atau dari adanya pertolongan dari para rasul, para utusan-utusannya Allah untuk memberikan ketenangan kepada manusia.
Ya, tentunya para manusia yang memiliki iman tentunya. Wa min faza'in, dan dari rasa terkejut, karena mereka ibaratnya kayak seseorang yang tidur kemudian dibangunkan seketika, lagi enak-enak tidur kemudian dibangunkan, maka mereka akan terkejut, kayak sampai anak turu digugah, ini kan kaget, terkejut. Apalagi ketika bangun mereka terkumpul dalam satu padang yang sangat luas, tempat yang sangat luas, yang tidak ada satupun penghalang, tidak ada satupun tempat berteduh. Keadaannya sangat panas, kemudian dipenuhi dengan rasa ketakutan. Waluqibat hadhihi syafa'atu bil uzma likauniha ta'ummul khalqa ajma'. Hadhihi syafa'at atau syafaat yang ini yang dimaksud ialah syafaat yang sering dijuluki dengan istilah syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma itu syafaat yang paling agung, yang paling besar, yang mana syafa'atul uzma itu nanti akan menyeluruh, memberikan pertolongan secara menyeluruh terhadap semua makhluk, terhadap semua manusia. Adanya syafa'atul uzma sehingga makhluk-makhluk pada saat itu mendapatkan sedikit pertolongan, mendapatkan pertolongan atau syafaat dari para rasul, para utusan-utusannya Allah. Wabil maqamil mahmud, dan syafaatul uzma itu kadang dijuluki dengan istilah maqamil mahmud, seperti dalam doa ini, dalam doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wab'adhul maqamal mahmud alladhi wa'adda. Ini maksudnya syafaat yang dimiliki oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan syafaatul uzma ataupun syafaat yang dijuluki dengan maqamil mahmud. Likauniha yahmaduhu sallallahu alaihi wasallam. Likaunihi yahmaduhu fihal awwaluna wal akhirun, karena dengan istilah maqamil mahmud yang menjadi gelar, menjadi kekhususan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sangat dipuji, sangat diagungkan oleh semua makhluk, baik dari makhluk yang awal-awal terdahulu, yakni para anbiya, para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal akhirun, dan begitu juga syafaat tersebut diagungkan, dipuji-puji bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki syafaatul uzma atau maqamil mahmud yang dipuji oleh orang-orang al-awwalun dan al-akhirun, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhir-akhir, maksudnya sampai akhir zaman. Summa syafa'atu fi idkhali qaumin al-jannata bi ghairi hisab. Kemudian para rasul juga memiliki syafaat, yang mana syafaat tersebut ialah syafaat dalam memasukkan segolongan kaum
ke surga dengan tanpa hisab. Jadi ada golongan kaum dengan berkah syafaatnya para rasul, nanti kaum tersebut itu yang memiliki kekhususan akan masuk surga tanpa dihisab. Ada segolongan kaum besok di yaumul akhir itu masuk surga tanpa hisab. Wa hadhihi min khasaisihi kallati qablaha, yakni syafaat tersebut terkhusus dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma syafa'atu fi man istahaqqu dukhulan nari falam yadkhuluha. Kemudian ada lagi jenis syafaat yang mana syafaat dari para rasul, para utusan Allah itu mensyafaati seseorang istahaqqu dukhulan nar, yang mana orang tersebut sejatinya berhak, sejatinya sudah ditentukan atau ditetapkan dia masuk neraka. Falam yadkhuluha, akan tetapi apabila mendapat syafaat dari para rasul, para utusan Allah, orang-orang yang tadinya berhak untuk masuk neraka mendapatkan syafaat dari rasul, akhirnya tidak jadi masuk ke neraka. Nah, ini berkah syafaat atau pertolongan dari para utusan-utusannya Allah. Summa syafa'atu fi ziyadati darajati fil jannah. Kemudian ada jenis syafaat lagi yang mana syafaat atau pertolongan dari para rasul, yang mana syafaat tersebut berfungsi untuk menambah derajat seseorang di surga. Seseorang ketika masuk surga itu sudah ada pada derajat yang mulia, namun akan lebih tinggi derajatnya di surga jika mendapat syafaat dari para rasul, para utusan-utusannya Allah, akan menjadi lebih tinggi lagi derajatnya di surga. Itu berkah syafaat dari para rasul. Tsumma syafa'atu fi qaumin minasulaha'i liyatajawazallahu anhum fi taqsirihim fi ta'ah. Kemudian ada syafaat atau jenisnya syafaat pertolongan dari para rasul terhadap suatu kaum dari golongan orang-orang soleh, orang-orang baik, liyatajawazallahu anhum fi taqsirihim fi ta'at, bahwa syafaat tersebut menolong orang-orang soleh sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kekurangannya dalam menjalankan ketaatan. Karena sebaik-baik apapun manusia dalam bertaat, taatnya biasanya masih ada kekurangan, masih banyak sisi kekurangannya di dalam melaksanakan ketaatan. Kekurangan orang-orang soleh dalam menjalankan ketaatan itu diampuni oleh Allah berkah syafaat daripada para utusan-utusan Allah. Summa syafa'atu fi ikhraji man adkhalan nara minal muwahhidina wa hadhihi la takhtassu bihi bal yusyariku fiha al-anbiya wal malaika wal mu'minun. Kemudian ada syafaat atau jenisnya syafaat yang mana syafaat tersebut menolong seseorang dalam mengeluarkan orang tersebut dari neraka. Artinya memang syafaat tersebut itu
dilimpahkan kepada seseorang yang sudah masuk ke neraka, kemudian orang tersebut mendapati syafaat, akhirnya bisa keluar dari neraka. Orang-orang tersebut ialah minal muwahhidin, yakni orang-orang yang termasuk golongan orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid terhadap Allah. Golongan orang-orang mukmin yang memiliki iman, memiliki ketauhidan terhadap Allah niku besok ketika masuk neraka itu tidak akan langgeng, tidak akan kekal di neraka, namun nantinya akan bisa dikeluarkan dari neraka berkah syafaatnya para rasul. Jadi selama masih ada imannya di dalam hati, walaupun seberat zarrah, walaupun imannya hanya seberat semut hitam, ya nantinya akan tetap bisa mendapatkan pertolongan dan akhirnya bisa keluar dari neraka. Tidak kekal selamanya di neraka, selama di hatinya masih ada iman. Orang-orang yang kekal di neraka itu orang-orang yang di hatinya tidak memiliki iman sedikit pun, atau orang-orang kafir. Wa hadhihi la tahtasu bihi, jenis syafaat tersebut tidak terkhusus pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, namun menyeluruh atau dimiliki oleh semua para nabi, para malaikat, orang-orang mukmin yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat besok di yaumul qiyamah. Karena yang bisa memberikan syafaat atau diberi izin memberikan syafaat itu tidak hanya para nabi, ada golongan para nabi, para rasul, malaikat, dan juga ada golongan orang-orang mukmin yang memang diizini oleh Allah memberikan syafaat kepada orang lain di yaumul qiyamah. Tsumma syafa'atu fi takhfifil 'adzabi liman istahaqqal khuluda finnar fi ba'di awqatin ka Abi Thalib. Kemudian ada jenis syafaat dari Rasul, yakni syafaat dalam meringankan suatu siksaan pada golongan orang yang berhak untuk selamanya di neraka atau kekal di neraka, yakni golongan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki sedikitpun keimanan, maka berhak khuludun finnar, berhak kekal selamanya di neraka. Namun ada sebagian yang mendapatkan syafaat, tapi syafaatnya bukan menolong mengeluarkan orang tersebut dari neraka, tapi hanya meringankan sebagian daripada siksa-siksaannya orang tersebut di neraka pada sebagian waktu, seperti Abu Thalib atau paman dari Nabi kita Muhammad SAW, yang memang pada masa hidupnya itu pernah memuliakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun takdir Allah, di hatinya tidak mendapati keimanan sampai akhir hayat. Ini di sebagian kisah, sebagian keterangan kan banyak menerangkan bahwa Abu Thalib atau paman dari Nabi itu ketika hari Senin
itu mendapat keringanan azab ketika beliau itu mendengar kabar bahwa keponakannya itu lahir. Itu beliau sangat senang, sangat bahagia, sehingga walaupun mati dalam keadaan tidak mendapati keimanan itu di neraka, itu mendapat keringanan azab berkah memuliakan kanjeng Nabi. Fi atfalil musyrikina thumma syafa'atu fi atfalil musyrikina liyadkhulul jannah. Kemudian ada syafaat yang ditujukan kepada anak-anak kecil atau anak-anak yang mati pada masa kecilnya dari golongan anak-anaknya kaum musyrikin, liyadkhulul jannah, supaya mereka bisa masuk surga. Karena setiap anak yang terlahir baik dari orang tua mukmin ataupun musyrik, itu sejatinya ketika lahir ya semua dalam keadaan fitrah, semua dalam keadaan bersih, keadaan suci. Sehingga atfalul musyrikin atau anak-anak daripada kaum musyrikin yang mati di waktu kecil sebelum balik itu nanti mendapat syafaat untuk bisa masuk ke surga, karena memang belum ternoda dengan kemaksiatan ataupun kekufuran, karena masih kecil, belum balik, sudah meninggal. Maka baik anak tersebut dari golongan kaum musyrikin, besok di yaumul akhir mendapat syafaat untuk bisa masuk ke surga. Summa syafa'atuhu liman mata bil Madinah wa liman sabara ala ahwa'iha. Kemudian ada syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW besok yang ditujukan kepada orang yang mati di Madinah, mati di kota Madinah, waliman sobaro ala ahwaiha, dan bagi orang-orang yang bersabar menghadapi ujian-ujian yang ada di kota Madinah pada masa perjuangan itu. Kanjeng Nabi Abu Muhammad SAW, yakni para sahabat yang setia membela terhadap Nabi Muhammad SAW dan bersabar terhadap semua ujian-ujian ketika membersamai kanjeng Nabi di Madinah dan sampai meninggal di kota Madinah. Waliman zarahu ba'da mautihi. Kemudian ada syafaat yang ditujukan kepada orang-orang yang mau berziarah ke makam kanjeng Nabi Muhammad SAW ba'da mautihi, setelah wafatnya kanjeng Nabi. Jadi sangat beruntung orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah bisa menginjakkan kaki untuk berziarah ke makam kanjeng Nabi Abu Muhammad SAW, karena besok mendapat syafaat dari kanjeng Nabi. Waliman ajabal muadzin, dan ada syafaat yang ditujukan bagi orang-orang yang mau menjawab terhadap muadzin. Artinya ketika mendengar azan itu kita kan disunahkan membaca kalimah-kalimah sebagai jawaban dari muadzin. Ketika muadzin membaca Allahu Akbar,
kita mengikuti yang mendengar setelah muadzin selesai. Kemudian ketika membaca syahadat kita pun mengikuti muadzin. Setelah muadzin selesai kita mengikuti membaca syahadat. Kemudian ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita pun disunahkan menjawabnya dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu menjawab muadzin. Setelah muadzin atau orang yang beradzan mengumandangkan azan, itu mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita yang mendengar itu disunahkan untuk menjawabnya membaca kalimah la haula wala quwata illa billah. Wa ta'ala, sehingga orang yang mau menjawab muadzin dengan kalimat-kalimat tersebut besok berhak mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mau berdoa setelah muadzin selesai azan, kita kan disunahkan membaca doa, yakni doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa setelah kita mendengar azan. Bagi orang yang mau berdoa tersebut juga berhak mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliman shalla alaihi lailatal jumu'ati wa yaumiha. Dan bagi orang yang mau membaca sholawat terhadap Kanjeng Nabi di malam Jum'ah atau di hari Jum'ah. Orang-orang yang mau membaca sholawat di hari Jumat atau di malamnya malam Jumat, maka ia pun berhak mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi besok di yaumul qiyamah. Waliman hafadha arba'ina hadisan fi amriddin. Dan ada syafaat dari para nabi, khususnya bagi dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat bagi orang yang menghafal 40 hadis. Nah, ini terkenal ini. Ketika seorang hafal 40 hadis beserta sanadnya, tentunya beserta sanadnya, hadis sahih beserta sanadnya, kemudian orang tersebut mengamalkan hadis tersebut, artinya berpegang teguh pada apa dari yang ada di dalam hadis tersebut, mengamalkannya, maka ia mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW besok yaumul qiyamah. Syafaat bagi orang yang menghafal dan mengamalkan 40 hadis beserta sanadnya tentunya. Waliman shoma Sya'ban, dan syafaat bagi orang-orang yang mau berpuasa bulan Sya'ban akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah dari para nabi, khususnya syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi kita sangat cinta, sangat senang
untuk berpuasa di bulan Sya'ban, lihubbihi siyamahu, karena kanjeng Nabi sangat cinta dengan puasa Sya'ban atau puasa di bulan Sya'ban. Maka orang-orang yang mau berpuasa di bulan Sya'ban mengikuti kanjeng Nabi, maka ia berhak mendapat syafaat. Waliman madaha alal baiti wa asna alaihim, dan syafaat bagi orang-orang yang mau memuliakan terhadap ahlul bait atau keluarga, nasab-nasab yang ada atau yang masih ada dari nasab-nasab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait yang hingga sampai saat ini masih ada, itu kita hukumnya wajib untuk memuliakan para ahlul bait atau para keluarga yang senasab dengan kanjeng Nabi.